Apa kabar? Senang sekali jumpa lagi dengan saya Karisma Hamzah dalam acara ABN Talk Show. Saya izin buka maskernya ya, karena ini untuk memudahkan interview dan untuk diketahui bahwa di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan antara saya juga narasumber terdapat plexiglass sehingga keamanannya lebih aman lagi. Hari ini kita akan membahas seputar lab kalibrasi. Lab kalibrasi apa saja yang bisa dikalibrasi ya? Penasaran kan? Yuk kita simak. Saya sudah menghadirkan di sini narasumber kita yaitu Kepala Lab Kalibrasi Saudari Krista Sudarto. Hai Mbak Krista, apa kabar? Halo Mbak Karisma, apa kabar Mbak Karisma? Baik. Aduh senang sekali ya, sudah lama ya kita nggak jumpa ya. Ya, sebelum kita mulai bincang-bincang, saya juga akan infokan bahwa nanti Mbak Krista memiliki satu buah pertanyaan untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Hadiahnya adalah 3 buah voucher OVO senilai Rp100.000. Caranya mudah, simak terus obrolan kita dan nanti jawab di kolom komentar dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, Mbak Krista kita mulai aja ya. Nah pertama-tama Mbak Krista kita pasti ada pertanyaan nih. Mbak Krista ini lab kalibrasi apa? Ya, terima kasih Mbak Karisma atas pertanyaannya dan undangannya. Ya, sama-sama. Ya, jadi kita PT Abadi Nusa Usaha Semesta ini memiliki lab kalibrasi mikropipet dan dispenser yang sudah terakreditasikan. Jadi lab kalibrasi ini khusus untuk mikropipet dan dispenser. Ini tuh mikropipet itu dan dispenser ini yang ada di sini ya Mbak Krista? Iya, betul. Ini memang harus dikalibrasi? Ya, jadi dalam Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 itu tertera bahwa seluruh instrumen alat kesehatan yang digunakan di pelayanan kesehatan itu harus dikalibrasi minimal 1 tahun 1 kali. Oh gitu. Jadi apakah ada ciri-ciri khusus untuk pipet yang perlu dikalibrasi atau memang berdasarkan kalau sudah 1 tahun mau nggak mau harus dikalibrasi? Itu bagaimana Mbak menentukannya? Ya, kalau menurut Permenkes tahun 2015 nomor 54, dalam 1 tahun sekali wajib dikalibrasi, 1 tahun sekali. Namun sebelum masa periodenya habis, kalau si analis atau user yang menggunakan alat tersebut sudah merasa tidak nyaman atau alat tersebut sudah ada kebocoran atau ada kerusakan, maksudnya dalam kondisi tidak wajar ya Mbak ya. Nah itu sudah harus diperiksakan apakah alat tersebut masih dalam kondisi baik atau tidak. Oh begitu. Nah Mbak Krista, sebenarnya kalau kita rutin mengkalibrasi, ini apa manfaatnya Mbak Krista? Ada manfaat khusus? Jelas ada manfaatnya Mbak Karisma. Oh, pasti dong. Ya, jadi manfaatnya itu pasti ini kan alat terukur ya. Jadi ada nilainya, nilai tersendiri gitu, ada standar nilainya. Nah kalau kita rutin kalibrasi, paling tidak kita tahu nih apakah alat tersebut masih sesuai dengan standar yang berlaku atau spesifikasi yang sesuai dengan alat tersebut gitu. Dan tentunya alatnya akan lebih awet ya, maksudnya lifetime penggunaannya gitu ya, betul nggak sih? Ya kalau itu khusus untuk kalibrasi di Abadi Nusa pasti lebih awet. Oh, oke. Jadi untuk di Abadi Nusa pastinya nih alatnya akan jadi lebih awet. Jadi investasi kita nggak sia-sia ya, investasi di alat yang mahal dan tentunya akan jadi lebih awet dan lifetime penggunaannya bisa jadi panjang. Wow, itu investasi yang bagus ya. Nah Mbak Krista, saya mau tanya nih, kalau misalnya mikropipet kita, dispenser kita tidak dikalibrasi, apa ini efeknya? Ya, itu pasti membahayakan ya, apalagi kalau alat ini digunakan di lab kesehatan, seperti laboratorium rumah sakit, klinik. Jadi karena kan ini hasilnya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada pasien juga Mbak. Oh iya, jadi ini sebagai dasar pemeriksaan dokter ya? Ya. Uji di laboratorium Uji di laboratorium. Oh betul, jadi uji di laboratorium ini sangat menentukan. Jadi hasilnya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena nanti dokter bisa salah diagnosa kalau hasil laboratoriumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Betul Mbak Karisma. Jadi daripada kita nanti harus bertanggung jawab yang lebih parah lagi, lebih baik rutin mengkalibrasi ya. Kalau di lab kalibrasi Abadi Nusa sendiri, apakah sudah terakreditasi? Ya, sudah Mbak Karisma. Kami terakreditasikan nomor LK 115 IDN. Oh ya Mbak Krista, ini lab kalibrasi ini sudah sejak berapa lama ya?
Sekitar tahun 2010 sampai saat ini. Sudah dari tahun 2010 terakreditasi juga ya. Iya. Wah, oke. Sehingga sudah familiar dan sudah rutin mengkalibrasi. Nah, Mbak Krista, satu lagi nih. Kalau misalnya di Lab Abadi Nusa sendiri, di Lab Kalibrasi Abadi Nusa, apa saja nih yang bisa dikalibrasi? Terima apa saja? Ya, kami terima jasa kalibrasi untuk tipe multi channel seperti ini. Oke. Ini berapa lama Mbak untuk tipe seperti ini pengerjaannya? Nah, ini karena tipe multi channel seperti ini kan kami kalibrasi per channelnya, jadi satu-satu Mbak. Ya. Nah, jadi ini untuk kalibrasinya pun, masa kalibrasinya pun ini tergantung dengan channelnya ini. Oh, oke. Ya. Jadi kurang lebih berapa hari Mbak? Berapa hari? Mungkin berapa lama tepatnya? Ya, ini kan 8 channel. Jadi ini sekitar 4-5 hari pengerjaan. 4-5 hari? Ya. Oh, wow. Dan ini juga tergantung dengan request dari customer. Customer maunya kalau multi channel ini kan pasti yang tipe adjustable ya. Bisa diputar-putar ukurannya. Nah, ini tergantung dari customernya itu sendiri request mau di titik berapa yang dikalibrasi begitu. Oh, begitu. Jadi itu benar-benar berdasarkan request customer. Dan kurang lebih sekitar 4-5 hari pengerjaannya untuk mengkalibrasi yang multi channel ya istilahnya ya. Wow, oke. Betul. Baik, lama sekali ya. Tapi ya apa boleh buat ya, memang harus teliti. Ketelitian itu memang nggak bisa diburu-buru. Ya, dan kami kan juga memang setelah kalibrasi dapat langsung terprint sertifikatnya. Betul. Gitu. Oke, jadi nanti audit ready lab Anda ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada audit, ini sertifikatnya ada, sudah dikalibrasi gitu ya. Oke, dan apa lagi Mbak? Nah, ini yang multi channel. Lalu ini yang standarnya yang biasa digunakan di laboratorium kesehatan, biasa digunakan di laboratorium rumah sakit. Ini tipe single channel. Single channel. Ya. Kalau ini pengerjaannya berapa lama Mbak tipe yang ini? Ya, ini sekitar 2-3 hari. 2-3 hari. Oh, 2-3 hari? Ya, setelah terprint sertifikat. Oh, oke. Jadi nanti begitu diserahkan 2-3 hari. Oke. Dan yang ini yang terakhir tipe apa nih? Ya, dan ini tipe dispenser. Oh, tipe dispenser. Ini biasanya sih digunakan di lab industri ya. Di lab industri. Berapa lama ini pengerjaannya, Mbak? Ini sama sekitar 2-3 hari. Oh, jadi sehingga ternyata tipe dispenser ini juga perlu dikalibrasi loh, karena begitu sekali mengeluarkan cairan yang dibutuhkan, kadang-kadang tidak sama ya jumlahnya, besarannya ya. Karena kan ini juga memang alat terukur. Oke, jangan sampai salah drop. Ya. Oke, Mbak Krista, tadi kan kita sudah simak sama-sama ya bahwa pengerjaannya ada yang 2-3 hari, ada yang 4-5 hari. Kira-kira ada solusinya nggak Mbak? Karena misalnya saya di laboratorium, pekerjaan saya sedang banyak dan ini tidak bisa ditunda-tunda, sedangkan sudah waktunya kalibrasi. Mbak, kira-kira ada solusinya nggak? Abadi Nusa selalu punya solusi Mbak Karisma. Oh wow, luar biasa. Yeah. Apa ini Mbak solusinya? Ya, jadi setiap customer yang kalibrasi di lab kami berikan mikropipet peminjaman mikropipet backup unit. Ternyata ada mikropipet backup. Jadi selama mikropipet Anda menginap di lab kalibrasi kami, tenang saja, pekerjaan tetap bisa jalan karena apa? Karena ada mikropipet backup unit. Nah, itu dia, penting tuh, karena jadi pekerjaan tidak tertunda ya. Dan setelah itu kalibrasi pun tetap lancar. Dan mikropipet backup unit kami juga setiap tahunnya selalu terkalibrasi. Sudah pasti terkalibrasi ya. Oke, baik. Mbak Krista, saya ternyata ingin mencoba nih mikropipet dari lab saya ingin dikalibrasi di lab Abadi Nusa. Bagaimana caranya Mbak? Ya. Pertama, dapat menghubungi hotline di sini, nomor telepon di sini. Lalu kedua, dapat juga langsung mengirimkan ke alamat di sini, atau dapat WhatsApp ke salesnya atau by phone ke salesnya. Oh begitu, jadi bisa via WhatsApp, via telepon, atau bisa langsung dikirim ya? Kalau udah langganan, sudah tahu tempatnya, udah langsung dikirim pastinya ya? Betul sekali Mbak. Oke Mbak Krista.
Kalau misalnya ada yang mau dikalibrasi begitu ya. Nah, kira-kira ada nggak syarat-syaratnya yang harus dimiliki oleh mikropipet sebelum mikropipet tersebut dikalibrasi? Ya, pertama alat tersebut kita cek dulu, Mbak. Nah, setelah itu biasanya kan kita cek dengan pengetesan untuk pengambilan sampel ya. Ya. Nah, itu biasanya kalau yang bocor, nah itu bisa kita servis dulu. Namun kalau untuk mikropipet merek non-Socorex itu memang hanya kita kalibrasi saja. Jadi kalau mikropipet yang langsung dapat kita kalibrasi itu adalah yang memenuhi syarat yang tidak bocor atau tidak mampet seperti itu. Oke, jadi yang syarat utama untuk langsung bisa kalibrasi adalah pipetnya tidak boleh bocor dan tidak boleh mampet. Tersumbat ya. Atau tersumbat ya. Jadi betul. Jadi tidak boleh bocor dan tidak boleh tersumbat ya. Nah, saya sepertinya ada pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih. Sepertinya lebih ke request. Mbak Krista, boleh dong ajak kita main ke lab kalibrasi Abadi Nusa? Boleh dong. Yuk, kita mampir ke lab kalibrasi kami. Yuk. Wah, ternyata di lab kalibrasi Abadi Nusa kebersihan, suhunya, dan kelembabannya betul-betul terjaga ya? Betul Mbak Karisma, karena kita memang standarnya ISO 8655. Kita harus mengikuti standar yang berlaku. Waduh, senang ya. Kita udah jalan-jalan tadi ke lab kalibrasi Abadi Nusa. Nah, sekarang sudah waktunya untuk pertanyaan. Oke, Mbak Krista sudah siap pertanyaannya? Siap, Pak. Silakan. Ya, sebutkan minimal 3 kelebihan dari lab kalibrasi mikropipet Abadi Nusa. Nah, ternyata pertanyaannya mudah bukan? Cuma 3 kelebihannya di antara semua kelebihannya lab kalibrasi Abadi Nusa ini. Oke, jangan lupa ya, langsung diisi di kolom komentar. Dan tanpa terasa ternyata kita sekarang sudah berada di akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan kami bermanfaat. Nah, di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gunakan maskernya dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.